Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok M pada sore hari ini akan menjelaskan tentang sains dan masa depan. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Yusi Miranda dengan NIM 20021010404009. Yang kedua ada Firman Nur Mutakin dengan NIM 20021010404032 dan Praditya Tri Revanza 20021010404043. Kemudian pengertian sains dan masa depan akan dijelaskan oleh Firma. Firma dipersilahkan. Baik, sains merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Latin atau scientia yang berarti pengetahuan. Kemudian masa depan sendiri adalah waktu atau periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu mendatang. Jadi secara umum sains masa depan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang akan ada di waktu yang akan mendatang. Nah, masa depan sains sendiri berkaitan dengan teknologi. Seperti yang kita lihat bahwa setiap barang yang kita gunakan tidak terlepas dari penerapan teknologi yang didasarkan oleh sains sendiri. Nah, dengan penemuan-penemuan baru di masa depan seperti teknologi mutakhir yang tidak mungkin diciptakan pada masa lampau. Di masa lampau teknologi menguasai dunia fisik dan berbeda jalur dengan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji tentang ilmu tersebut. Kemudian pada masa depan ini terdapat penyatuan antara keduanya sehingga penerapan teknologi banyak didasarkan oleh ilmu pengetahuan sehingga banyak teknologi yang muncul pada masa ini dan masa depan. Kemudian masa depan sendiri akan terus mengalami pengembangan tidak terbatas oleh teori saja, tapi lebih pada pengaplikasiannya yaitu pada alat-alat yang kita gunakan sehari-hari tersebut. Next. Nah, sains sendiri menitik beratkan masa depan pada 3 hal yaitu sains murni, sains aplikatif, dan juga sains terapan. Nah, sains murni berfokus pada teori yang ditunjukkan untuk menemukan pengetahuan baru dan membahas kajian ilmu sains mengenai apa, mengapa, dan bagaimana alam semesta termasuk materi dan perubahan energinya. Nah, sains murni ini sendiri lebih ke arah membahas tentang tujuan dan juga sains itu sendiri sehingga teknologi yang dibuat oleh sains berdasarkan sains murni ini. Teknologi tidak akan berkembang tanpa adanya ilmu pengetahuan murni atau sains ini. Kita dapat melihat pada salah satu negara maju seperti Jepang sendiri yang dulu hancur karena peristiwa Hiroshima Nagasaki oleh Amerika, sekarang telah mengungguli teknologi di bidang elektronika, robotika, entertainment, dan appliance. Next. Nah, kemudian sains aplikatif merupakan perkembangan teknologi yang cenderung mengikuti masalah-masalah yang terjadi di masyarakat serta situasi sosial pada masa itu. Nah, sains aplikatif sendiri merupakan penerapan dari sains murni ini seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia, karena semakin berkembangnya zaman, manusia semakin membutuhkan banyak barang dari dulunya yang dibuat dengan tangan manual, sehingga manusia mampu membuat alat-alat yang baru dengan menggunakan prinsip-prinsip sains. Kemudian sains aplikatif ini mengikuti perkembangan pasar dan juga situasi sosial yang berhubungan dengan naik turunnya situasi suatu daerah. Next.
Nah, sains terapan di sini lebih mirip ke arah sains aplikatif itu sendiri, yaitu menerapkan teori-teori dalam praktek dengan tujuan untuk mencari solusi sebuah masalah. Nah, sains terapan ini mengeksplorasi pengetahuan murni tentang bagaimana teknologi dan perkembangannya, serta penerapannya juga dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sains terapan ini juga berorientasi pada produk-produk sains seperti alat-alat teknologi yang baru saja muncul atau mungkin akan muncul di masa depan. Sehingga permasalahan yang terjadi akan dapat teratasi oleh teknologi dan juga teknologi dan sains sendiri dapat teratasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu sains mikro dan sains makro. Yang pertama, sains mikro. Sains mikro didominasi oleh para ahli fisika dan komputer. Sains di masa depan tidak akan terpaku pada pembahasan materi, tapi juga energi dan informasi. Sains mikro juga mengeksplorasi material nano, bahkan femto. Ukuran nano merujuk pada bilangan sekecil dan femto dalam besaran panjang serta waktu. Material nano merupakan kajian di masa depan dan deteksi kejadian dalam skala femto yang menjadi kajian menarik para ilmuwan fisika dan kimia. Di masa depan, segala sesuatu, terutama teknologi, akan bergerak ke skala yang lebih kecil. Ilmu material sangat digemari di negara-negara maju karena manusia menciptakan sendiri bahan yang tidak dapat dibuat oleh alam. Sains akan membawa manusia ke alat-alat baru yang serba kecil dan efisien informasi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu sains makro. Sains makro akan lebih aplikatif di masa mendatang. Para ilmuwan akan melanjutkan penelitian yang sebelumnya, Yus. Bentar, masih cekat. Baik, saya lanjutkan. Para ilmuwan akan melanjutkan penelitian di luar bumi dengan objek kajian yang sangat makro. Akan banyak proyek-proyek dari negara maju yang menguak rahasia di alam raya yang sebelumnya pernah dipublikasikan. Tapi akan lebih terperinci lagi. Para ilmuwan berencana untuk mengembangkan bahan makanan di luar angkasa dengan berkebun, dengan mengembangkan alga sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan urin astronot sebagai air untuk menyiram sekaligus kompos. Banyak ide-ide bermunculan untuk mengelola lapangan kehidupan di planet luar angkasa meskipun belum ada tanda kehidupan selain di bumi. Namun ada beberapa planet yang dapat mengindikasikan kemungkinan adanya kehidupan karena mempunyai harapan untuk ditinggali makhluk hidup. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tentang teknologi komunikasi dan komputer. Yang pertama, teknologi komunikasi. Komunikasi adalah hal esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh hal yang kita lakukan merupakan bentuk komunikasi. Teknologi komunikasi akan menjadi salah satu andalan sains di masa depan. Teknologi komunikasi menjadi lebih praktis dan canggih. Model demi model dari tiap perusahaan telepon genggam keluar sepanjang tahun dengan bentuk yang lebih praktis dan ringkas, dengan kapasitas yang semakin bertambah. Ditunjang dengan kemampuan telepon genggam memuat banyak aplikasi yang membuatnya menjadi semacam komputer mini yang jauh lebih praktis. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu komputer. Di masa depan, komputer dan internetnya akan terus mengalami perkembangan. Bahkan saat ini, hampir semua katalog buku dan sumber lain di perpustakaan sudah bisa diakses secara online sehingga dapat diakses dengan mudah di mana saja. Beberapa aplikasi atau situs yang sangat populer seperti YouTube, Reddit, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya mempunyai pengaruh luar biasa dalam pengembangan sains. Populernya jejaring ini menyebabkan perkembangan ekonomi global seperti berjualan secara online melalui jejaring sosial. Pengetahuan yang disaringkan lewat
sosial media semacam ini akan berkembang 10 kali lipat daripada komunikasi lewat email biasa. Selanjutnya, selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif perkembangan sains di masa depan. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu teknologi instan membuat segala hal menjadi lebih cepat dan mudah, seperti komputer super cepat, komunikasi super cepat, pesawat terbang, dan mobil super cepat. Bahkan sampai komponen kecil seperti detektor dan penerima sinyal yang memberikan informasi yang cepat. Kemudian yang kedua adanya energi alternatif sebagai sumber energi pengganti yang ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan maupun global warming. Kemudian ditambah dengan adanya teknik pengelolaan sampah dan limbah yang lebih mutakhir membantu menjaga kelestarian alam. Komunikasi sudah tidak dibatasi oleh ruang lagi. Komputer dan alat telekomunikasi lainnya membuat batas jarak dan tidak terlalu berarti. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya, penggunaan energi alternatif berupa tenaga nuklir memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi kehidupan, yakni apabila reaktor nuklir mengalami kerusakan, maka bahaya yang ditimbulkan adalah tersebarnya debu radioaktif yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit fisik dan kerusakan genetik. Selain itu, penggunaannya dapat dicurigai akan menguasai bangsa lain dalam sejarah energi nuklir disalahgunakan. Kemudian beberapa teknologi dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Modernisasi dari teknologi mempengaruhi komunikasi yang berimbas pada globalisasi di seluruh penjuru dunia. Globalisasi yang menekankan pada sistem ekonomi dan politik dapat berimbas negatif pada kaum ekonomi yang lemah karena selalu kalah dalam persaingan. Kemudian berkurangnya peran manusia dalam proses di mana manusia itu terlibat. Nah, di sini ada futurasi sains. Yang pertama yaitu komunikasi. World One atau terbentuknya suatu bumi dan teknologi ruang angkasa yang lebih maju, perjalanan bisnis keluar angkasa sudah menjadi hal biasa dan sudah ada komunikasi dengan makhluk lain dari luar angkasa atau yang sering kita sebut alien. Kemudian yang kedua ada komputer. Komputer akan dikembangkan dalam robot sehingga robot akan menjadi alat otomatis elektronik yang dikaitkan dengan gerakan-gerakan mekanik terprogram. Robot juga akan dikembangkan untuk tugas industri yang membahayakan, awak pesawat tempur, pelayanan rumah tangga, bahkan kedokteran. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi energi. Teknologi energi merupakan salah satu bentuk teknologi sains yang dapat menentukan warna kehidupan di masa depan. Sumber energi yang didominasi oleh fosil akan diganti dengan berbagai energi alternatif lainnya, seperti energi nuklir, matahari, energi air, energi angin, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu mencari tempat alternatif. Para ahli memprediksikan permasalahan besar yang akan dihadapi manusia pada masa yang akan datang adalah kecenderungan bertambahnya kadar polutan di atmosfer bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan itu beberapa tempat menyarankan untuk pindah ke tempat alternatif seperti teknologi hidup di bawah penyungkup raksasa yang dilengkapi AC untuk menjaga udara bersih, mendirikan kota di bawah laut atau di bawah tanah. Kemudian yang ketiga, melakukan migrasi ke planet lain, tentunya dengan planet yang memiliki kriteria suhu dan lingkungan yang memungkinkan untuk hidup. Sejauh ini, Mars merupakan satu-satunya planet yang diindikasikan bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, bergabung dengan makhluk hidup lain di tata surya. Berdasarkan informasi saat ini, manusia sedang menjalin komunikasi dengan mereka yang dijuluki ET, Extraterrestrial Intelligence, atau yang sering dikenal dengan alien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, kemudian pengaplikasian sains di masa depan. Yang pertama adalah mengontrol komputer melalui sensor otak kecil. Sekarang tidak dipungkiri bahwa banyak artificial intelligence atau yang disebut dengan AI yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju sehingga dapat mengontrol otak kecil dan mampu menyimpannya dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI tadi akan tersebar dan internet enable lensa kontak yang memungkinkan kita mengakses informasi yang kita inginkan dalam sekejap mata. Sebenarnya untuk kacamata enable lens kontak sendiri tidak diperbolehkan di Indonesia, padahal sudah ada sendiri teknologinya dikarenakan hal tersebut dikira berbahaya dan juga mengganggu kehidupan orang lain yang belum banyak memilikinya. Kemudian yang ketiga adalah mobil akan terdorong dengan otomatis menggunakan GPS dan kendaraan yang akan mudah terbang di bantalan udara yang meluncur pada medan magnet. Nah, untuk mobil ini sendiri banyak fitur seperti semi autonomous yang saya tahu seperti Tesla, Mercedes, dan BMW sendiri menggunakan sistem ini dengan memanfaatkan teknologi GPS. Nah, kemudian untuk kendaraan mudah terbang dengan bantalan udara sendiri banyak ditemukan seperti negara-negara maju seperti Belanda dan juga Amerika Serikat. Kemudian kemajuan dalam teknologi dapat mengantarkan manusia bepergian berkilo-kilometer bahkan di atas lapisan atmosfer dengan sebuah ruang menyerupai lift yang membuat manusia bagaikan di negeri dongeng. Sekarang banyak sekali teknologi yang keluar, bahkan kalau dipikir-pikir tidak masuk akal juga. Sebelumnya, Yus. Kemudian yang terakhir adalah para ilmuwan memiliki kemampuan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dan hampir seluruhnya yang ada di bumi didominasi oleh robot. Seperti yang sering saya baca di artikel-artikel bahwa banyak ilmuwan sekarang mencoba untuk mengembangkan robot dengan artificial intelligence seperti Google sendiri. Dia mengeluarkan robot, namun sekarang masih prototipe dan juga masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, robot ini digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dan juga membantu kehidupan manusia ke depannya seperti melakukan pekerjaan yang telah dilakukan manusia ataupun menggunakannya sebagai alat yang mampu untuk menggantikan manusia di masa depan. Next. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa di kolom chat.
Saya izin menjawab dari pertanyaannya Indah Novita Effendi tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan sains itu apakah perlu dilakukan jika yang ditimbulkan tersebut buruk. Nah, menurut kelompok kami, perkembangan teknologi itu seperti yang kita ketahui akan bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Secara tidak langsung penggunaan teknologi tentang perkembangan sains ini meningkat dengan sangat tajam. Nah, munculnya teknologi tertentu memberikan banyak sekali manfaatnya dan juga dampak yang buruk. Seperti keberlangsungan hidup adalah salah satu contoh perkembangan sains yang benar-benar yang bermanfaat seperti yang sekarang di Google. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaannya, dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat, singkat. Kemudian dari hal tersebut biasanya kan timbul dampak buruk. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, manusia itu harus berhati-hati. Apakah hal yang dilakukan itu baik atau tidak untuk kedepannya. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya hal buruk, itu harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Apakah bisa diterima, Indah? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Yusi. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifta Maulani Nur Imamah dengan pertanyaan, perkembangan sains di masa mendatang dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Jika iya, contoh ancaman yang akan terjadi seperti apa? Saya mengutip dari ucapan Stephen Hawking. Menurut dia, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi lambat laun dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Ancaman tersebut dapat berupa senjata nuklir dan virus. Kedua ancaman ini sangat berdampak besar karena dapat menyebabkan kepunahan massal. Namun, dengan kemajuan teknologi yang ada di masa mendatang, ada kemungkinan manusia sudah mampu membuat koloni baru di luar bumi. Jadi, kemungkinan tersebut dapat meminimalisir kepunahan manusia itu sendiri. Begitu. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih Pradit. Penjelasannya sudah sangat jelas. Baik, Rifta. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah Dwi yang bertanya mengenai menurut kelompok kami bagaimana para ilmuwan yang berusaha menciptakan kehidupan baru dengan robot, apakah menjadi suatu ancaman sendiri bagi kehidupan manusia atau tidak. Nah, sebenarnya perkembangan teknologi seperti robot sendiri memiliki dua sudut pandang. Yang pertama adalah menguntungkan manusia, yang kedua adalah merugikan. Ketika membahas mengenai ancaman robot memang sangat luar biasa karena ketika mesin salah atau dalam hal melakukan operasinya terdapat suatu sistem yang error, maka akan terjadi kerusakan yang mungkin berbahaya bagi manusia. Nah, contohnya sendiri, saya melihat berita waktu itu Google pernah membuat dua robot artificial intelligence yang mampu melakukan segala hal seperti layaknya manusia. Karena Google mengangkut atau menarik semua informasi yang ada dalam sistem Google-nya, AI tersebut mampu berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dan mereka menganggap bahwa bahasa yang dibicarakan oleh manusia itu terlalu kuno, sehingga Google menutup paksa robot tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah ketika melihat suatu hal seperti Detroit Become Human, artinya yang robot ujungnya menjadi manusia. Nah, ketika robot ini yang saya bahas ada robot artificial intelligence ini memang sangat berbahaya karena manusia sendiri pada akhirnya memang akan mati, sedangkan robot ketika tidak terjadi kerusakan maka akan terus hidup selama tidak ada
hal yang rusak dalam dirinya. Kalau membahas mengenai ancaman sendiri, memang banyak mengancam manusia. Seperti saja kegiatan manusia akan dapat mungkin di masa depan digantikan oleh robot itu sendiri. Seperti halnya di Cina, bahkan untuk membersihkan jalan yang biasanya dilakukan oleh manusia sekarang sudah digantikan oleh teknologi seperti mobil pembersih jalan di sana. Bagaimana Farah? Ada tanggapan? Baik, berarti kalau jumlah robot yang semakin banyak itu bisa menyebabkan kurangnya pekerjaan bagi manusia sendiri ya? Bisa jadi hal semacam itu dapat terjadi karena mungkin manusia pada dasarnya memiliki ego mereka sendiri kan. Jadi ada sifat malas yang tidak dimiliki oleh robot, sehingga robot mampu untuk mengerjakan atau menggantikan posisi manusia seperti melakukan hal kegiatan sehari-hari. Nah, itu cukup berbahaya sendiri, di mana manusia juga pada dasarnya membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Nah, bagaimana Farah? Nah, iya, Firma. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu, dua, tiga, engkau Semangat. Pe mau yo pas tak jeli. Malah Mbak Tia Kan toh. ambek kene iku. Ngomong ke Mbak Dia Ya. ono apa piye jariku. Halo? Iya, besok finalnya. Yang masuk semifinal IPA. IPA 2 wes anu. Juara 3 koyo pertama wisan. Ya aku biyen kelasku mesti berkelas sebenarnya iki. Koran. Ayo, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina terkait pengaplikasian sains di masa depan, apakah harus melibatkan 3 titik berat sains masa depan yang telah disebutkan. Menurut kelompok kami ya, karena
pengaplikasian sains sendiri terdiri dari 3 itu tadi kan. Yang pertama adalah sains murni yang membahas tentang seluk-beluk atau konsep sains itu sendiri sehingga dasarnya untuk membuat suatu penemuan atau suatu teknologi harus didasarkan pada sains murni. Nah, sedangkan untuk sains aplikatif sendiri mencari apa yang masyarakat butuhkan atau apa yang dibutuhkan masyarakat ketika saat itu terjadi dan berhubungan dengan sains. Kemudian sains terapan sendiri adalah penerapan dari teori-teori sains murni ke dalam suatu barang atau yang disebut dengan teknologi sendiri. Bagaimana, Dina? Berarti harus ada 3 apa namanya? Harus ada itu ya, yang 3 titik berat sains itu ya. Iya, begitu, Dina. Cukup Firma, terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Iftita Aristanti dengan pertanyaan, di masa depan kemungkinan peran guru dapat digantikan oleh teknologi yang terus berkembang. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa keguruan untuk menghadapi hal tersebut? Begini, kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari ya. Namun untuk menggantikan pribadi seorang guru, mesin itu tidak akan bisa menandingi teknologi tidak bisa menggantikan seorang guru karena menurut saya teknologi itu memang pintar ya dengan program-program yang telah dirangkai oleh manusianya. Namun yang tidak dipunyai oleh teknologi yaitu rasa. Sehingga untuk mengajar seorang siswa dibutuhkan seorang guru yang sama-sama manusia dengan daya analisa dan mengerti rasa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Jadi kemungkinan berkembangnya teknologi tersebut hanya sebatas sebagai media pembelajaran, namun tidak untuk menggantikan seorang guru. Begitu. Apakah ada tambahan? Izin menanggapi ya. Kan sekarang mulai ada peran reporter yang sudah digantikan oleh Al, dan nanti di masa depan kan kemungkinan bisa jadi guru bisa tergantikan oleh robot dan teknologi yang lain seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa keguruan tuh harus melakukan apa untuk bisa mengimbangi atau bisa siap untuk menghadapi teknologi tersebut? Menurut contoh tersebut ya, robot memang bisa menjadi reporter karena mereka sangat mahir dalam komunikasi satu arah. Sedangkan guru ini bertugas lebih dari satu arah begitu. Ada komunikasi yang bahkan tidak dapat diprogram oleh manusia itu sendiri terkadang. Jadi peran guru itu mungkin bisa digantikan oleh teknologi, namun membutuhkan waktu yang lama. Dan peran kita sebagai manusia mungkin lebih meningkatkan daya psikologi kita untuk dapat mendampingi siswa tersebut dengan nyaman dan baik, sehingga materi yang tersampaikan dapat diterima dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu. Apakah ada tambahan lagi? Ya, baik. Terima kasih, Praditya. Oke, sama-sama.
izin menjawab dari pertanyaannya Rindi tentang bagaimana cara menyikapi perkembangan sains di masa depan yang justru dapat mengancam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, contohnya seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat itu banyak dampak positif serta dampak negatifnya. Biasanya itu alangkah baiknya bila di zaman sekarang itu kan teknologi kan semakin canggih. Perkembangan sains juga akan terus meningkat. Kita sebagai manusia harus bisa bijak dalam menggunakan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Rindi, apakah bisa diterima? Dari saya sudah cukup dapat diterima. Terima kasih, Yuki. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hani yang bertanya mengenai apakah terdapat menerapkan sains terapan di masa depan. Jika ada, apa saja bentuk kesulitannya? Nah, untuk penerapan sains di masa depan, kesulitannya banyak terletak pada kecocokan kondisi antara tempat yang dijadikan objek sains tersebut dengan apa yang telah didasarkan oleh sains terapan tersebut. Jadi, kalau sains murninya tidak cocok atau tidak sesuai penerapannya pada kondisi tersebut, para ilmuwan ataupun pakar sains yang lain akan memutar otak dan juga berpikir ulang bagaimana daerah atau wilayah tersebut cocok dengan metode yang akan dilakukan dengan pengembangan sains tersebut. Bagaimana, Hani? Iya, Firma, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama.
Sudah selesai? Halo? Masih kurang 2 pertanyaan lagi, Bapak. Oh, gitu. Ya, ini sambil saya tambahkan dulu ya. Iya, Bapak. Nah, kita akan bicara tentang di sini kombinasi iptek dan sains di masa depan ya. Jadi IPA itu juga identik dengan ilmu dan teknologi ya. Dan tadi saya lihat sudah bagus untuk ini ya, apa diskusinya. Nah, dan nanti sudah banyak bertanya dan nanti ditulis saja yang tanya siapa ya. Nanti karena di ini ya apa direkap. Nah, jadi dewasa ini kita mengetahui bahwa pendidikan tentang sains di Indonesia itu kurang begitu berkembang seperti di negara lain. Minat siswa pada sains pun juga tidak terlalu signifikan. Bahkan persaingan di masa depan akan semakin meningkat. Oleh karena itu diharapkan agar siswa itu dapat meningkatkan kreativitasnya yang diberikan berbagai macam masalah dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Agar mereka dapat berpikir kritis dan berpikir lebih luas untuk mencari tahu solusi yang tepat dan mengatasinya, perlu motivasi siswa untuk mencari akar dari permasalahan fenomena tersebut. Jadi dimaksudkan agar para siswa siap bersaing di era modern serta memacu rasa ingin tahu mereka lebih jauh tentang perkembangan sains. Gitu ya. Dan itu juga sudah banyak diteliti ya terkait dengan literasi sains atau melek sains dari OECD, kemudian PISA, dan di Indonesia termasuk rendah ya. Dan literasi sains adalah kemampuan setiap individu untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam pemecahan persoalan yang berkaitan dengan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa literasi sains itu begitu penting? Pertama, pemahaman siswa menawarkan pemulihan personal dan kegembiraan atau keuntungan untuk dibagikan kepada siapapun. Kedua, negara-negara dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan dihadapkan dalam kehidupan yang memerlukan informasi ilmiah dan cara berpikir ilmiah untuk mengambil keputusan. Ya, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Iya, Jadi berkembangnya sains dan itu peningkatannya sangat penting ya, di mana siswa itu harus dihadapkan dengan berbagai masalah. Dengan begitu para siswa tidak berpikir monoton dan mengeksplor lewat ilmu dan teknologi yang semakin canggih dalam media pembelajaran IPA. Dan peran guru ini tidak kalah penting. Guru juga harus mengarahkan siswa bagaimana dan apa yang harus diselesaikan terkait masalah-masalah atau tentang sains yang dijelaskan dengan berbagai pemikiran siswa. Karena bahwasanya setiap orang perlu memiliki kemampuan berhubungan dalam percakapan, debat, dan memberikan argumen-argumennya.
Jadi itu ya, sains di masa depan. Jadi siswa juga harus dibekali dengan literasi sains sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dan solusi yang tepat. Itu ya inti dari pertemuan hari ini. Berarti kurang berapa pertanyaan ini yang belum terjawab? 2, Bapak. Oh ya, silakan bisa dijawab ya. Iya, Bapak. Bapak izin bertanya. Ya. Untuk pemutihan individu atau jadi satu kelas gitu, Pak? Oh, jadikan satu saja ya. Biar enggak Ya, baik. begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Nanti bila sudah terjawab, silakan diakhiri ya. Ini saya mau off dulu karena persiapan sholat maghrib ya. Baik, Bapak. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab dari pertanyaannya Elisa. Di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau pembelajaran yang diakses lebih berkecimpung dalam dunia internet atau online. Sedangkan akses internet di seluruh wilayah individu masing-masing mahasiswa masih belum merata. Lalu bagaimana tanggapan kelompok Anda sebagai tenaga pendidik ketika mengetahui peserta didiknya tertinggal dalam mengakses internet? Nah, seperti di daerah saya, itu banyak yang sudah mulai masuk ketika berada di daerah tertinggal. Seperti seminggu kadang itu dua kali pertemuan. Karena pada dasarnya untuk mengakses internet di daerah pelosok atau yang susah sinyal itu, cara yang bisa dilakukan hanya itu. Namun harus bisa sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan virus seperti yang terjadi di India. Apakah bisa diterima, Elisa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Rizkyanti yang bertanya dari beberapa pelaku industri digital seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain tentang dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia itu kecil dibandingkan dengan negara lain. Namun Jokowi sendiri menyatakan anggaran riset tahun ini senilai 26 triliun dan beliau sudah menganggap itu besar. Bagaimana jika tidak ada dana tersebut? Padahal jika tidak ada dana tersebut, penelitian tidak akan berjalan. Bagaimana kelompok Anda menanggapi hal tersebut? Sebenarnya kelompok kami juga kurang mengerti bagaimana
mekanisme aliran dana riset yang ada pada pemerintah Indonesia. Cuman saya di sini hanya ingin memberitahu bahwa saya yakin bahwa pihak pemerintah sendiri, baik Jokowi dan juga pemerintah, lebih mengerti mengenai anggaran dana dan juga menghitung dengan teliti apakah dana tersebut cukup untuk penelitian. Nah, meskipun ada kekeliruan dalam perhitungan, mereka sudah memperkirakan bahwa dana tersebut seharusnya cukup untuk pelaksanaan penelitian. Untuk Bukalapak sendiri dan toko pelaku industri digital yang memberikan pendapat bahwa dana yang digelontorkan itu kecil. Di sini berkaitan dengan negara Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Nah, sehingga dana yang ada pada pemerintah juga relatif kecil, tidak seperti negara-negara maju yang lain. Jika membandingkan dengan negara yang lain, dapat juga dengan Jepang ataupun yang lain, mereka memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Bagaimana, Indah? Jadi apakah sebagai pelaku digital itu tidak melulu dana itu dari pemerintah atau mungkin dananya dari diri sendiri mungkin? Nah, kalau seperti itu kita lihat dulu pelaku industri seperti digital tersebut, apakah mereka termasuk dalam naungan pemerintah atau tidak? Karena memang setiap kegiatan kan seperti pelaku industri tersebut ada pajaknya ya. Nah, kami juga kurang mengerti mengenai hal itu, takutnya ada kesalahan. Maka dari itu dana riset yang dilontarkan memang seharusnya dari pemerintah. Dan itu seharusnya dinilai sudah mencukupi untuk kegiatan tersebut. Bagaimana, Indah? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup jelas. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.